السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعمنا بأفضل الأديان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الذي من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu sekalian, hamba Allah yang mulia, kalau di lapangan bola Al-Mukarram Ustadz Hussein ini sama dengan Maradona. Kalau saya sama dengan pemain lokal. Jadi dan beliau ini termasuk salah satu daripada guru saya. Jadi kalau tadi yang berceramah itu seorang guru, mungkin dia memberikan madu yang sangat bermanfaat bagi kita, syifa'un linnas. Kalau saya mungkin hanya bisa memberikan tetesan-tetesan yang kecil karena seorang murid. Bapak dan Ibu sekalian, hamba Allah yang mulia, kita berada di tempat sini karena rahmat Allah. Kita hidup karena rahmat Allah. Kita bisa berbicara karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan inna rahmati wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas, menyeluruh sampai kepada mereka yang non muslim pun menerima rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hamba Allah yang mulia, di dalam kehidupan kita banyak kita perhatikan, kita lihat dan kita saksikan saudara-saudara kita muslimin ada di dalam negara kita, ada di luar negara kita, anak-anak yang terzalimi, dizalimi, terjajah, tersiksa. Mungkin kita bertanya, di mana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami Allah tidak mengutus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali membawa rahmat untuk keseluruhan alam. Sampai binatang-binatang pun mendapatkan rahmat. Bumi tempat kita berpijak mendapat rahmat. Berarti ketika seorang hamba Allah dia mengikuti ajaran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tercurah rahmat Allah di dalam dirinya. Ada rahmat di dalam hatinya. Maka timbul pertanyaan, sebagaimana yang dibawa oleh Ustadz Hussein tadi. Kenapa di antara sesama muslimin sambil saling mengarahkan ujung tombak? Perbedaan madhab sedikit menjadi pertikaian yang berkepanjangan. Perbedaan pendapat sedikit menjadi permusuhan. Padahal ketika kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul, mestinya di dalam diri kita itu sudah ada rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ayatnya yang salah.
Namun kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkadang muncul rasa ujub di dalam diri kita, ujub bahwa ibadahku yang paling benar, madhabku yang paling benar, yang lain salah, surga hanya milik kita. Subhanallah. Mulai kapan kita menjadi wakil Tuhan di dunia? Mulai kapan kita bisa menentukan siapa yang ahli jannah, siapa yang ahli nar? Bukankah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan Alaihissallahu biahkamil hakimin? Bukankah Allah sebaik-baiknya penilai, sebaik-baiknya yang memutuskan? Untuk itu hamba Allah yang mulia, merendahlah kita dalam kehidupan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Orang yang selalu suka merendah, Allah Ta'ala angkat derajatnya. Sampai orang yang beribadah pun, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, innani ataqabbalu salam mimman tawadha'a li'azamati. Sesungguhnya aku Allah hanya menerima ibadah daripada mereka-mereka yang merendah di bawah keagunganku. Hamba Allah yang mulia, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin membawakan satu kisah, contoh yang Allah Subhanahu wa taala contohkan di dalam Al-Quran. Seorang hamba Allah yang Allah Ta'ala memberikan kelebihan bermacam-macam kepadanya. Allah jadikan dia pejabat yang paling tinggi di dalam negaranya. Allah jadikan dia seorang yang kaya raya. Allah jadikan dia seorang ilmuwan yang tidak ada tandingannya pada saat itu. Kenapa dia seorang ilmuwan? Dengan izin Allah dia bisa merubah arah angin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa berkomunikasi dengan semut, berkomunikasi dengan burung. Tidak ada profesor dokter di zaman kita ini bisa berkomunikasi dengan semut, bisa berkomunikasi dengan binatang-binatang. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, akhlak dan pembawaan daripada Nabi Allah Sulaiman menjadi contoh yang sangat baik kepada kita sekalian, teristimewa kepada pejabat-pejabat tinggi, kepada mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisah ini. Dan kita lihat bagaimana akhlaknya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini memiliki bala tentara yang luar biasa. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jin wal ins wat tayr wa hum yuzaun. Allah Subhanahu wa taala anugerahi kepada Nabi Sulaiman 3 bala tentara daripada tikhalak makhluk Allah. Bangsa jin, manusia, dan burung-burung itu bala tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Di mana ada seorang presiden yang bisa memerintah jin di dalam negaranya? Di mana ada seorang raja yang bisa memerintah jin dalam negaranya? Memerintah binatang-binatang dalam negaranya? Dan hamba Allah yang mulia, biasanya keangkuhan seseorang itu muncul dari 3 masalah. Dia mempunyai kekuasaan, atau dia seorang yang kaya raya, atau dia seorang ilmuwan yang sangat dikenal di dalam negaranya. Faktor-faktor ini yang membuat orang lupa tempat berpijak, yang membuat hamba Allah lupa tempat berpijak. Apalagi kalau titelnya sudah berderet-deret. Nabi Sulaiman kalau kita memberikan titel kepadanya, subhanallah, Master of Science, Master of Arts, Profesor, Doktor, Doktor dan Doktor, PhD, Filosofi Doktor, masih belum cukup. Seorang penguasa biasanya dia mempunyai penasehat-penasehat, ahli ekonomi, ya,
ahli politik. Tapi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, keahlian-keahlian yang ada pada manusia diberikan Allah kepadanya. Dia membangun gedung di atas sungai. Lantainya terbuat daripada kaca. Namun Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an, hatta atau ala wadin naml, sampai satu waktu dia memimpin bala tentaranya, dia akan melewati wadi yang semut-semut lagi nyeberang jalan. Semut ditahan bala tentaranya. Semut. Kalau kita perhatikan kisah ini, Allah Ta'ala memberikan signal kepada kita. Seorang penguasa yang berkuasa hampir tidak ada batasnya dalam negaranya. Semut masih diperhatikan olehnya. Semut dia masih mempunyai rasa rahmah di dalam dirinya untuk melindungi. Semut. Dan dia seorang penguasa. Hamba Allah yang mulia. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalian akan diinjak-injak oleh bala tentara semut. Ini khutbahnya Ratu Semut. Ratu Semut yang berkhutbah. Faqalatin namla udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Masuk kalian ke dalam sarang-sarangmu, Sulaiman dan bala tentaranya dalam perjalanan, dan kalian akan diinjak porak-poranda, wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasakan. Kita kalau injak semut tidak terasa, tapi kalau digigit semut terasa. Jadi ketika Nabi Sulaiman mendengar khutbah daripada Ratu Semut, kenapa saya katakan Ratu Semut? Karena di ayat ini dikatakan namlah. Surahnya bernama surat An-Naml, surat semut. Ketika yang berkhutbah itu dikatakan namlah Ratu Semut. Tahun 1967. Saya pernah membaca di National Geography yang terbitan tahun 67. Pada waktu itu belum ada di Indonesia. Saya dihadiahkan oleh seseorang. Kemudian saya membaca seorang doktor dari Australia melakukan penyelidikan, ternyata semut yang ada di dunia, semua semut dari yang kecil sampai yang besar, diperintah oleh Ratu Semut. 1500 tahun yang lalu Allah Ta'ala sudah berbicara, faqalatin namlah, berkhutbah Ratu Semut. Khutbahnya Ratu Semut ini menjadikan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam seorang pemimpin yang sangat ditakuti, dihormati, disegani, dicintai oleh Allah Ta'ala. Ditahan bala tentaranya. Namun hamba Allah yang mulia, bukan hanya sekedar dia tahan untuk memberikan kesempatan semut-semut ini nyebrang. Fatabassama dhahikan min qawliha. Sulaiman alaihissalam senyum mendengar khutbah daripada Ratu Semut. Binatang apabila dia mati, tidak ada pertanyaan dari Allah Ta'ala, tidak akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala. Tapi pemimpin daripada semut merasa bertanggung jawab kepada rakyatnya, sehingga dia mengatakan, udkhulu masakinakum, cepat-cepat kalian masuk ke dalam sarang-sarangmu. Pemimpin daripada semut bertanggung jawab kepada rakyatnya. Hamba Allah yang mulia, mungkin ada bapak dan ibu di sini yang menjadi pemimpin rakyat, anggota DPR, anggota MPR. Ketika lagi mencari suara, ingin supaya dipilih menjadi pemimpin rakyat, wakil rakyat,
tidak segan-segan mengemis kepada masyarakat supaya namanya dipilih. Bukan meminta. Hanya mungkin kalimat ini kalau kita pakai dianggap kasar. Sebenarnya tidak kasar. Karena mereka merendah tapi bukan karena Allah Ta'ala, merendah karena menginginkan supaya mereka terpilih menjadi wakil rakyat. Tapi begitu Allah Ta'ala takdirkan dia menjadi wakil rakyat, dia malu membaca ayat ini. Semut yang menjadi pemimpinnya memperhatikan kepada rakyat, padahal ratu semut ini tidak akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Ta'ala. Tapi kita, begitu Allah Ta'ala takdirkan dia terpilih, lupa tempat berpijak, lupa bahwa posisi ini hanya sebentar, lupa bahwa yang mengangkat dia sampai ke tempat tersebut adalah para du'afa yang tadinya dia mengemis, menginginkan supaya namanya yang dipilih menjadi pemimpin mereka. Itu kenyataannya yang terjadi. Memang tidak semua. Namun hamba Allah yang mulia, kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memberikan contoh kepada kita, apalagi kepada para pemimpin-pemimpin. Apa dia mulai pemimpin lurah, camat, kota, provinsi, negara, apa dia raja, apa dia presiden. Perlu kita bertanya dan renungkan. Allah wahyukan kisah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Allah Ta'ala menyatakan hudan lil muttaqin, petunjuk kepada mereka yang benar-benar takwa Allah. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam senyum dan ketawa, bukan dia menepuk dada. Siapa dulu pemimpin kalian? Siapa dulu wakil rakyat kalian? Dia tadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi, wahai zat yang menghidupkan aku, wahai zat yang menjaga kehidupanku. Coba bapak dan ibu perhatikan dalam Al-Quran. Kalau nabi-nabi berdoa, kebanyakan mereka memakai Rabb, Rabbana, Rabbi. Karena apa? Dia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dia melakukan satu kekeliruan, memakan buah yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Nabi Ibrahim juga demikian. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia melihat tanggung jawabnya Ratu Semut kepada rakyatnya, dia tahu posisinya sebagai seorang pemimpin, dia tahu posisinya sebagai seorang presiden, dia tahu posisinya sebagai seorang raja. Ditadahkan tangan kepada Allah, kemudian Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sebab kita kalau mengatakan Rabbi, kita sebenarnya merendah di hadapan Allah Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia tinggalkan anak istrinya di lembah yang gersang, dia mengatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Jadi kalimat Rabb mereka pakai merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menadahkan tangan kepada Allah dengan mengatakan Rabbi atau Rabbana, jangan hanya sekedar rutin.
masukkan di dalam hati kita. Ya Allah, aku menedahkan tangan karena kebesaran-Mu, kelemahan diriku. Itu kita yang mengatakan Rabbi atau Rabbana. Auzi'ni, Nabi Sulaiman meminta, ya Allah, bimbinglah aku, arahkanlah hidupku, luaskanlah pergerakanku. Untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, supaya aku menjadi manusia yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada dalam sejarah seorang nabi tidak tahu bersyukur. Enggak ada. Tidak ada di dalam sejarah seorang nabi yang tidak mengetahui kalimat syukur. Dia seorang nabi sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Coba kita renungkan dengan kita yang kita tidak tahu akan diapakan Allah ketika kita meninggal dunia. Dia masih merasa dirinya kurang bersyukur kepada Allah Ta'ala, sehingga dia meminta auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bimbinglah aku ya Allah, arahkanlah hidupku ya Allah untuk lebih pandai mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Bapak dan Ibu sekalian, ya Allah, banyak dalam kehidupan kita belum meminta sudah diberikan oleh Allah. Kita belum menedahkan tangan sudah diberikan oleh Allah. Ibu-ibu ketika hamil, apakah ada ibu-ibu yang meminta, ya Allah, saya mengharapkan paru-parunya yang baik, mempunyai 2 tangan, mempunyai 2 kaki. Paling-paling ibu-ibu mengatakan, ya Allah, lahirkanlah bayiku sehat walafiat. Tapi Allah Ta'ala berikan kepadanya kelengkapan yang dia perlukan dalam kehidupannya di atas dunia. Coba kita sama-sama balik bertanya kepada diri kita masing-masing. Tanya kepada diri kita masing-masing. Ketika kita bangun di waktu subuh, di waktu pagi, dengan sehat dan afiat, berapa banyak kita menedahkan tangan, ya Rabb, lakal hamdu ya Rabb, lakal hamdu ya arhamar rahimin, asbahtu bin ni'ma wal afiyah. Ya Allah, aku bangun dengan ni'mah dan afiyah. Kemudian kita mengagungkan Allah. Allahumma lakal hamdu, hayyaitani ba'da ma amatani. Engkau hidupkan aku lagi sesudah Engkau matikan aku dalam tidur. Kalau seorang nabi aja masih merasa dirinya kurang bersyukur, bagaimana dengan kita? Namun ayat ini hamba Allah yang mulia bukan hanya untuk kita, tapi kepada pejabat-pejabat tinggi di dalam kekuasaannya, pejabat-pejabat tinggi di dalam negaranya. Jangan hanya melihat bagaimana supaya kedudukannya ini langgeng, bagaimana supaya kekuasaannya ini bisa berulang. Tapi perhatikan perjalanan hidupnya. Seorang rakyat yang kelaparan di dalam negaranya, dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Apalagi kalau satu grup, apalagi kalau satu kampung, apalagi kalau satu kota yang kelaparan, kesulitan. Itu permintaan Nabi Allah Sulaiman yang pertama. Yang kedua, jadi ketika dia menadahkan tangan, semut-semut lagi berjalan, lagi melewati untuk menyeberang jalan. Bala tentaranya lagi nunggu di belakang. Wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, dan bimbinglah aku untuk aku berbuat baik, amal-amal baikku, ibadahku yang dicintai olehmu ya Allah, yang diridai olehmu.
Karena banyak dalam kehidupan kita, banyak dalam kehidupan masyarakat, dia berbuat baik tapi bukan untuk Allah Ta'ala. Ada calon bupati, ketika masih menjadi calon bupati, menjadi calon, Masya Allah, dia salat subuh dari masjid ke masjid, membawa Quran, dibagikan Al-Quran satu persatu. Ada lagi yang membagikan fulus satu persatu. Tapi di dalam Quran itu ada fotonya, ada nomor untuk dipilih. Ini perbuatan baik. Tapi perbuatan baik yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Karena dia membagi Al-Quran ini bukan niat mencari fadilah dari Allah Ta'ala, tapi supaya yang menerima Al-Quran tahu benar, tahu banget, oh ini si fulan yang berikan Quran yang kita harus pilih. Di dalam Al-Quran, seorang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya berjihad di jalan Allah atau saya bersedekah karena iman di dalam dadaku, tapi aku ingin juga dikenal sebagai seorang pemberani, sebagai seorang dermawan." Artinya kalau dia memberikan sesuatu supaya dikenal sebagai seorang dermawan. Bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Rasulullah? Rasulullah diam, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirim Jibril membawa wahyu, menjawab pertanyaan hamba Allah tersebut. Turun ayat, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kalau kalian ingin tetap tersambung dengan Allah Ta'ala, perjumpaan nanti dengan Allah Ta'ala, tidak terputus dengan Allah Ta'ala, apabila kalian beramal baik, jangan tumpangkan maksud, jangan syirik dalam ibadah. Jadi pertanyaan hamba Allah ini dijawab dengan turunnya ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini amal-amal baik dalam kehidupan kita yang tidak diredai oleh Allah Ta'ala. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sangat takut dengan masalah ini. Jadi enggak usah kita dalam kehidupan menginginkan satu posisi, kita habiskan waktu kita dengan pencitraan. Percuma. Ketika kita berkuasa, kita tidak mempunyai kekuasaan di dalam organ-organ tubuh kita. Tidak mempunyai kekuasaan. Bapak dan Ibu sekalian masih ingat beberapa tahun yang lalu, masuk malaikatil maut ke dalam gedung DPR. Dan malaikatil maut kalau dia masuk satu tempat, dia tidak perlu appointment. Dia tidak perlu harus melalui sekretaris-sekretaris. Masuk ke dalam gedung DPR. Salah satu anggota DPR dipisahkan rohnya dari badannya dan meninggal di dalam gedung DPR. Itu terjadi di Indonesia. Dan Bapak dan Ibu sekalian, anggota DPR itu enggak boleh ditangkap polisi di jalan. Itu undang-undang. Mereka dapat keistimewaan karena mereka sebagai pemimpin wakil-wakil rakyat. Mereka mempunyai kekuasaan, tapi mereka tidak mempunyai kekuasaan di dalam organ-organ tubuhnya. Allah hentikan jantungnya pada saat itu, napasnya terhenti, rohnya berpisah dengan badannya. Jadi kalau kita berbuat baik, apa dia awam, ilmuwan, pejabat, gubernur, presiden, bertanya kepada dirinya, apa saya berbuat baik untuk mencari keridhaan Allah?
atau saya menumpangkan satu maksud. Ini yang ditakuti oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sehingga Nabi Sulaiman mengatakan wa an a'mala salihan tardha. Dan ya Allah, supaya aku beramal, berbuat baik, beribadah yang disenangi, diridai olehmu. Satu-satunya cara untuk diridai oleh Allah Ta'ala, betul-betul ikhlas lillah. Jangan tumpangkan maksud dalam perbuatan kita. Yang ketiga yang diminta oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkan aku dengan rahmatmu. Nah, ini juga hamba Allah yang mulia. Terkadang dalam kehidupan kita, dan banyak yang terjadi di dalam lingkungan kita di Indonesia, kita selalu merasa bahwa kelompok kita yang paling benar, kelompok yang lain salah, kelompok yang lain ini ahli nar. Subhanallah. Nabi Sulaiman dia tidak meminta dengan kenabiannya, dia tidak meminta dengan ibadahnya, padahal dia seorang nabi. Nabi sudah pasti ahli ibadah. Dia minta dengan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adkhilni bi rahmatika. Kisahnya Nabi Musa. Ketika Allah mengirim adab berbabak-babak kepada Fir'aun, fa arsalna alaihim tufan wal jarad wal qummala wad dafadi. Allah kirim adab berbabak-babak kepada Fir'aun, angin topan yang luar biasa, berbabak-babak. Terakhir sungai Nil, Allah Ta'ala menyatakan wadam. Allah Ta'ala jadikan sungai Nil bagaikan darah. Apa kata Fir'aun kepada penasehat-penasehat? Pergi kalian kepada Musa. Kemudian mereka datang kepada Musa, apa yang mereka minta? Ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Mintalah kepada Tuhanmu dengan kenabian yang diberikan kepadamu. Lihat bedanya. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dia tidak meminta dengan kenabiannya, dia tidak meminta dengan ibadahnya. Jadi jangan kita berpikir dalam kehidupan kita, ibadah saya sudah paling baik, yang lain salah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah yang lebih mengetahui siapa di antara kita yang paling taat dan takwa kepada Allah Ta'ala. Itu urusan Allah Ta'ala, antara kita dengan Allah dalam ibadah. Bukan kita yang menilai ibadah seseorang. Justru itu ketika Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, bukan dengan ibadahnya, bukan dengan kenabiannya. Birahmatika ya Allah, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmat. Fi ibadikal salihin. Dia sudah nabi, sudah dijamin oleh Allah, tapi dia minta supaya dia juga dimasukkan kepada kelompok orang-orang yang salihin. Padahal dia seorang nabi. Bagaimana dengan kita? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita saat ini umat Islam menerima benturan-benturan yang luar biasa, tidak lain dan tidak bukan Allah Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita supaya bersatu. Karena Allah Ta'ala nyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di ayat ini dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang kepada tali Allah bersama-sama. Tali Allah yang mana? Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jami'an, Allah Ta'ala menyatakan bersama-sama. Wala tafarraqu. Dan jangan kalian berpecah belah.
Jangan berpecah belah dengan mazhab, jangan berpecah belah dengan partai, jangan berpecah belah dengan kelompok. Ketika kita tahu syahadahnya sama dengan kita, ibadahnya dia satu masjid dengan kita, menjadi makmum sama dengan kita, bersangka baiklah kepadanya. Karena kita sendiri tidak tahu penilaian Allah ke dalam diri kita itu gimana. Untuk itu hamba Allah yang mulia, sebagai penutup, saya ingin membawakan salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diminta oleh Allah Ta'ala menyatakan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah Ta'ala ciptakan dari semua generasi-generasi manusia. Kalian sebaik-baiknya umat. Siapa? Kuntum ini siapa? Kita. Kami umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya umat. Artinya kalau umat Islam itu berkuasa, ekonominya yang paling baik, keadilan yang paling baik, hukum berjalan yang paling baik. Tapi ada syarat. Allah Ta'ala nyatakan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak manusia untuk berbuat baik, untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Ajak manusia untuk berbuat adil. Ajak manusia untuk taat kepada Allah Ta'ala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala menyatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Cegah segala bentuk kemungkaran yang terjadi. Jangan berpangku tangan diam. Jangan kita sudah tahu-tahu ada kemungkaran yang merajalela di partai kita, tapi karena ada faktor keuntungan kita diam. Kita menjadi sejelek-jeleknya umat. Ada kecurangan yang terjadi karena kelompok saya yang melakukan kecurangan, kita diam. Ada kezaliman yang merajalela, tapi karena saya duduk di pemerintahan dan yang melakukan kezaliman adalah dari kelompok saya diam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah terjadi yang demikian? An yab'atsallahu alaikum iqaba min indihi thumma tad'unahu falam yastajibu lakum. Kalau itu sudah terjadi, Allah Ta'ala akan mengirim adab berbabak-babak. Dan sudah cukup babak-babak yang dikirimkan Allah kepada kita. Dan saat ini hampir kita lupakan. Dan pada saat itu Anda menadahkan tangan kepada Allah, falam yastajibu lakum. Allah Ta'ala tidak akan mendengar doa dan permintaan kita sampai perintah Allah Ta'ala ini selesai. Artinya babak adab ini selesai dikirim oleh Allah kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin menjadi khaira ummah, kekuasaan di tangan kita, keadilan akan terjadi. Jangan kita tinggalkan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ada yang salah kepada Allah, saya mengharapkan maghfirahnya. Wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.